Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari sore di puncak, Jawa Barat, menyaring lembut melalui kanopi pohon pinus yang mengelilingi Villa Emerald Bay. Cahayanya yang keemasan memantul indah di permukaan kolam renang infinity yang seolah menyatu dengan cakrawala pegunungan. Ria, dengan kacamata hitam oversized dan gaun katun putih yang ringan, menghela napas panjang, napas kelegaan, kepuasan, dan kedamaian yang sudah lama ia nantikan. Villa ini, namanya saja sudah menjanjikan kemewahan. Arsitekturnya bergaya tropis modern, memadukan dinding batu alam coklat tua dengan jendela-jendela kaca setinggi langit-langit. Ria saat ini sedang berbaring di daybed besar berhias bantal linen tebal, terletak di teras kayu deingking yang memanjang. Di tangannya, sebuah novel klasik yang selama ini hanya sempat ia sentuh di akhir pekan. Di sebelahnya, segelas infused water dengan irisan lemon dan mint yang menyegarkan. Inilah definisi sempurna dari liburan yang pantas ia dapatkan. Selama 4 tahun terakhir, Ria mendedikasikan hidupnya untuk karir. Ia bekerja keras, mengabaikan akhir pekan dan bahkan beberapa malam penting, demi mencapai posisi yang stabil di perusahaan konsultan keuangannya. Liburan ini adalah hadiah pribadi, sebuah pengakuan bahwa ia pantas menikmati hasil jerih payahnya. Ia telah merencanakan liburan 2 minggu ini dengan sangat teliti, mengosongkan jadwalnya dari segala urusan pekerjaan. Andra, suaminya, muncul dari dalam villa, membawa 2 cangkir kopi panas yang mengepul. Wajahnya tampan, namun saat ini ada sedikit kerutan khawatir yang tersamar di antara alisnya. "Kamu terlihat bahagia sekali, sayang," ujar Andra, menyodorkan cangkir kopi pada Ria sebelum duduk di sampingnya. Ria tersenyum. "Tentu saja. Kapan lagi kita bisa bangun tanpa alarm, sarapan di teras dengan pemandangan seperti ini, dan yang paling penting jauh dari hiruk-pikuk Jakarta." Ia menyesap kopi, menikmati aroma Arabica terbaik. "Terima kasih sudah ikut merencanakan ini, Andra. Ini benar-benar surga." Andra memaksakan senyum, namun kegelisahan itu tetap tidak bisa ia sembunyikan. "Ya, surga. Kurasa kamu benar." Ia mengaduk kopinya dengan sendok kecil. Pandangannya tertuju pada jalan masuk villa yang berkelok di bawah. Ria menangkap sinyal itu. Ia menurunkan kacamata hitamnya. "Ada apa? Kamu gelisah sejak tadi malam. Apa ada masalah pekerjaan?" Andra ragu sejenak. "Bukan pekerjaan. Ini tentang keluargaku." Ria menegakkan duduknya. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Hubungan Ria dengan keluarga suaminya, terutama ibu mertuanya, Bu Ratna, selalu menjadi medan perang yang sunyi. Bu Ratna adalah seorang sosialita dari kalangan berada, sangat materialistis, dan tidak pernah menyembunyikan ketidaksetujuannya terhadap Ria. Menurut Bu Ratna, Ria, yang berasal dari keluarga biasa dan harus merintis karir dari nol, tidak sepadan dengan status dan prospek finansial putranya. "Mereka mau datang, ya?" tebak Ria. Nadanya langsung berubah dingin. Andra menghela napas. "Tadi pagi, ibu menelepon. Katanya ia dan Dina, dan suaminya, Yuda, serta anak-anak mereka, sudah ada di Bogor. Mereka bilang mau mampir. Tadinya aku bilang kita sedang beristirahat dan mungkin tidak bisa menerima tamu, tapi ibu bilang ini liburan keluarga yang mendadak ia rencanakan, dan kebetulan villa ini sangat strategis." "Strategis?" Ria mengulang kata itu dengan nada sinis. "Villa ini kita sewa dengan biaya mahal, Andra. Ini liburan kita. Bukan base camp mendadak untuk rekreasi keluarga besarmu." Ria merasa kekecewaannya membesar, merusak gelembung damai yang baru ia ciptakan. "Apa mereka tahu kita di sini?" "Aku tidak yakin," kata Andra, tampak semakin bersalah. "Tapi ibu sering berkunjung ke puncak, dan beliau sangat tahu seluk-beluk villa mewah di area ini. Aku takutnya mereka memang sengaja datang ke sini." Ria memejamkan mata sejenak, menenangkan dirinya. Ia tahu, setiap kali ia dan Andra terlihat bahagia atau sukses dalam skala tertentu, Bu Ratna selalu merasa terdorong untuk hadir dan mengendalikan situasi, memastikan bahwa Ria tahu posisinya sebagai menantu yang tidak pernah diterima sepenuhnya.
Aku tidak mengerti kenapa ibu harus selalu mengganggu, gumam Ria. Dia selalu membuatku merasa kecil, seolah keberadaanku di sisimu adalah aib yang merusak citra keluarga kalian. Andra meraih tangan Ria. Aku tahu, sayang. Aku minta maaf. Aku sudah coba menolak. Sungguh. Tapi ibu, kamu tahu bagaimana dia. Ria tahu. Bu Ratna adalah sosok yang tidak menerima penolakan. Dia adalah perwujudan dari pepatah, kekayaan membawa kekuasaan. Dan dia menggunakan kekuasaan itu untuk mengatur kehidupan orang-orang di sekitarnya, termasuk putranya sendiri. Baiklah, kata Ria, melepaskan tangannya dan kembali mengenakan kacamata hitamnya, berusaha memasang benteng emosional. Kalau mereka datang sebagai tamu, kita layani seadanya. Tapi kalau mereka datang untuk menghina atau mengganggu, aku tidak akan tinggal diam kali ini, Endra. Aku lelah selalu mengalah demi kedamaian palsu. Andra hanya bisa mengangguk, tahu bahwa kali ini istrinya benar-benar mencapai batas kesabarannya. Tidak lama setelah percakapan itu, ketika warna jingga mulai menyelimuti langit barat, suara deru mesin mobil mewah yang tidak asing memecah keheningan puncak. Dua mobil SUV hitam mengilap berhenti di portico batu alam Villa Emerald Bay. Ria dan Andra berdiri di teras. Pintu mobil terbuka, dan dari sana melangkah keluar Bu Ratna. Dia mengenakan pakaian desainer yang mencolok, perhiasan emas putih berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Di belakangnya, Dina, saudari ipar Ria, turun sambil tertawa keras. Tangannya menggandeng Yuda, suaminya yang selalu terlihat angkuh. Langkah Bu Ratna tegas. Matanya langsung tertuju pada Ria, yang berdiri agak di belakang Andra. Ekspresi Bu Ratna berubah seketika. Dari senyum kemenangan menjadi kerutan jijik yang nyaris tak tertahankan. Oh, jadi kalian benar-benar di sini, kata Bu Ratna. Suaranya lantang dan menusuk, tanpa basa-basi menyapa. Ia bahkan tidak memeluk putranya, melainkan langsung menyapu pandangan ke sekeliling villa yang megah. Aku bertanya-tanya, bagaimana bisa villa sebagus ini kosong di musim liburan? Ternyata disewa oleh... Bu Ratna menghentikan kalimatnya tepat saat ia menatap Ria dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mata Bu Ratna dipenuhi penghinaan yang tidak tersamarkan, seolah Ria adalah kotoran di sepatu mahalnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian bisa menyewa villa ini, Ria? Bukankah harganya di luar anggaran orang biasa, sepertimu? Itu adalah kalimat pembuka. Penghinaan yang pertama, tajam, dan langsung merusak semua kedamaian yang Ria nikmati. Ria hanya bisa mengatupkan rahangnya, menahan diri untuk tidak membalas. Liburan yang tenang, benar-benar sudah berakhir. Ria merasakan pipinya memanas. Bukan karena suhu puncak yang perlahan mendingin, melainkan karena rasa sakit dan amarah yang muncul akibat ucapan Bu Ratna. Penghinaan itu dilontarkan Bu Ratna bukan hanya di depan Andra, tetapi juga di depan Dina, Yuda, dan bahkan dua anak Dina yang berusia remaja, yang kini menatap Ria dengan rasa ingin tahu bercampur ejekan yang mereka pelajari dari ibu mereka. Selamat datang, Bu Ratna, sapa Ria, memaksakan senyum sopan yang terasa seperti topeng. Ia memutuskan untuk tetap tenang, tidak ingin memberi Bu Ratna kepuasan melihatnya terpancing. Kami menyewa villa ini untuk liburan yang sudah lama direncanakan. Tentu saja, kami mempertimbangkan anggarannya dengan matang. Andra cepat-cepat melangkah maju, berusaha meredakan ketegangan. Ibu, Dina, Yuda, selamat datang. Kenapa tidak memberitahu kami akan datang? Ayo, masuklah. Biar aku ambilkan minum. Bu Ratna mengabaikan Andra. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut teras, dari daybed mewah, kursi-kursi rotan impor, hingga kolam renang yang berkilauan. Ekspresi Bu Ratna menunjukkan ia sedang menghitung, membandingkan kemewahan ini dengan asumsi kekayaan Ria. Emerald Bay, ya? Bu Ratna bergumam. Nadanya merendahkan seolah villa ini jauh di bawah standarnya. Aku dengar ini salah satu properti yang dikelola The Saffron Group. Sewanya pasti fantastis. Andra, apa kamu yang membayar semua ini? Bu Ratna bertanya. Sengaja tidak melihat Ria. Andra merasa semakin tidak nyaman. Kami patungan, Bu.
Kami berdua bekerja keras. Jawabnya jujur. Dina, yang selama ini sibuk bersuah foto dengan latar belakang kolam renang, kini ikut bergabung, menyeringai sinis. Dina adalah salinan Bu Ratna, hanya saja versi yang lebih muda dan lebih blak-blakan. Patungan. Dina tertawa kecil, memandang Ria seolah ia sedang melihat serangga. Aduh, Kak Andra, kamu kan tahu, gaji Kak Ria itu sepertinya hanya cukup untuk membayar tagihan listrik villa semewah ini, kalau sewa per malamnya setara dengan apartemen kita di Jakarta Pusat. Jangan berlebihan, Kak. Ria menarik napas dalam. Dina, alhamdulillah gajiku cukup untuk menutupi kebutuhan dan beberapa kemewahan. Dan setahuku, kami tidak pernah meminta bantuan finansial darimu atau dari ibu. Balas Ria. Suaranya tenang tapi mengandung ketegasan yang tak terduga. Tiba-tiba, mata Bu Ratna menyala. Bu Ratna melangkah ke arah Ria, mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa inci. Dengar, Ria, aku tahu kamu pandai menyimpan uang. Tapi jangan sok-sokan di depan kami. Villa seperti ini seharusnya menjadi tempat liburan yang eksklusif. Liburan keluarga kami yang berkelas. Lalu apa masalahnya? Tanya Ria, menahan diri untuk tidak mundur. Masalahnya? Bu Ratna meninggikan suaranya, menarik perhatian semua orang, termasuk staf villa yang baru saja membawa koper keluarga Bu Ratna. Masalahnya, keberadaanmu di sini. Itu merusak nuansa. Merusak suasana. Bu Ratna melambaikan tangannya dengan dramatis ke arah ruang tamu yang luas, yang dihiasi dengan perabotan kayu jati ukiran. Bayangkan, kami sudah merencanakan untuk menikmati tempat ini dengan ketenangan. Lalu kami harus menemukanmu di sini, si miskin, dari keluarga yang tidak tahu diri, yang tiba-tiba mencoba menyusup ke lingkungan kami. Kata, menyusup, itu terasa seperti tamparan yang keras bagi Ria. Bu Ratna, saya menantu Anda, bukan penyusup. Sergah Ria, nada suaranya mulai bergetar. Menantu yang tidak pernah kami harapkan. Potong Bu Ratna dengan cepat. Matanya memancarkan api. Kamu tahu persis status keluargamu. Kamu hanya lulusan biasa yang bekerja keras agar terlihat setara dengan putraku. Villa ini terlalu besar untuk citra dirimu yang kampungan. Aku yakin kamu akan merusak furnitur atau, lebih buruk lagi, merusak reputasi tempat ini kalau ada kenalan kami yang melihatmu di sini. Andra akhirnya turun tangan. Wajahnya pucat karena malu. Ibu, cukup. Apa-apaan ini? Kami baru tiba. Dan ibu langsung menyerang Ria seperti ini. Villa ini sewaannya sudah dibayar penuh. Kenapa ibu tidak fokus menikmati saja? Atau, kalau ibu merasa Ria merusak suasana, ibu dan yang lain bisa pergi. Kata-kata Andra membuat Bu Ratna terdiam sejenak. Tapi hanya karena terkejut atas keberanian putranya. Dina melotot pada Andra. Andra, kamu membela dia. Dina menyergah, mengipasi kemarahan Bu Ratna. Kakak dengar sendiri, dia menyuruh kita pergi. Dia lupa siapa yang seharusnya dihormati di sini. Bu Ratna kemudian tersenyum dingin, senyum yang sama sekali tidak menjanjikan kebaikan. Tidak perlu, Andra. Villa ini bagus sekali. Sangat cocok untuk acara makan malam bisnis yang ingin aku selenggarakan besok malam. Kita akan tetap di sini. Lagi pula, ini hanya masalah berapa lama Ria bisa bertahan di bawah atap yang sama dengan kita. Bu Ratna lalu berjalan menuju sofa bludru mewah, menjatuhkan dirinya dengan anggun. Dina, Yuda, mari. Abaikan saja. Penghuni sementara, itu. Anggap saja dia salah satu staf pembersih yang terlambat pulang. Dina terkikik. Yuda hanya mendengus, memandang Ria dengan pandangan meremehkan. Andra menarik lengan Ria ke samping. Maafkan mereka, sayang. Mereka benar-benar keterlaluan. Kita cari kamar paling ujung, kita kunci diri di sana, dan kita nikmati sisa liburan kita sendiri. Ria menggeleng. Air mata tertahan di matanya. Tapi ia tidak akan membiarkannya jatuh di depan para penghina itu. Tidak, Endra. Aku tidak mau bersembunyi. Aku membayar mahal untuk liburan ini,
Dan aku tidak akan membiarkan mereka mengusirku secara halus dengan intimidasi. Namun, niat Ria untuk bertahan mulai runtuh saat anggota keluarga Bu Ratna mulai menguasai villa secara harfiah. Mereka membuka-buka lemari pendingin, menggeser perabotan seolah mereka sudah pindah ke sana selamanya, dan berkomentar keras tentang betapa murahnya barang-barang yang dibawa Ria, termasuk satu set tikap kesayangan Ria yang ia bawa. Bu Ratna memerintahkan staf villa, yang ia yakini sebagai staf sewaan Andra, untuk menyiapkan makan malam, menggunakan nada memerintah yang sombong. Ria melihat Andra menelpon manajer villa untuk mengurus kedatangan tak terduga ini, tetapi Bu Ratna menyambarnya. Tidak perlu repot-repot menghubungi siapapun. Andra, aku sudah bereskan semuanya. Besok lusa, kita ada acara gathering kecil di sini. Villa ini sudah aku booking ulang atas nama perusahaan suamimu. Jadi, sekarang villa ini adalah area bisnis. Ria, kamu tahu kan, orang luar tidak boleh mengganggu urusan penting. Bu Ratna lalu menatap Ria, memicingkan mata dengan ekspresi jijik yang mendalam, seolah Ria adalah hama yang harus segera dibasmi sebelum merusak tanaman indah. Ria tahu, Bu Ratna tidak hanya ingin Ria pergi, Bu Ratna ingin mencampakkan Ria dengan cara yang paling memalukan. Senja berganti malam. Lampu-lampu taman dinyalakan, menerangi keindahan villa yang ironisnya, kini terasa mencekik. Ria berdiri sendirian di sudut, sementara Bu Ratna dan keluarganya tertawa keras di ruang tamu, merencanakan pesta besok, dan secara terang-terangan mengabaikan Ria seolah ia tidak terlihat. Pikiran Ria berkecamuk. Cukup. Sampai kapan aku harus menahan semua ini? Aku pantas dihormati. Ia memutuskan untuk tidak mundur. Tetapi ia juga tidak akan membiarkan Bu Ratna menang dalam perang penghinaan ini. Ria punya kartu truf, meskipun ia berharap tidak perlu menggunakannya. Kartu truf yang bahkan tidak Andra ketahui sepenuhnya. Aku tidak akan pergi sampai aku mengatakan apa yang perlu kukatakan. Tekad Ria dalam hati, merasakan kekecewaan berubah menjadi baja di dalam dirinya. Malam itu, suasana di Villa Emerald Bay jauh dari kata damai. Suara tawa Bu Ratna dan Dina yang menggelegar bercampur dengan dentingan gelas dan musik jazz yang mereka putar keras-keras, seolah sengaja ingin mengusir sisa-sisa ketenangan yang masih melekat. Mereka telah benar-benar menguasai ruang tamu, membiarkan koper-koper mereka terbuka di lantai marmer, dan memperlakukan staf villa seperti pelayan pribadi. Ria duduk di salah satu sudut sofa, mencoba membaca bukunya, tetapi pikirannya terusik oleh setiap sindiran yang dilontarkan Bu Ratna, meskipun sindiran itu dilemparkan dalam percakapan yang pura-pura tidak ditujukan kepadanya. Lihat Dina, ujar Bu Ratna. Suaranya sengaja dikeraskan, sambil menyesap wain merah mahal. Aku senang kita bisa segera mengambil alih villa ini. Tempat ini terlalu mewah untuk ditinggali oleh orang-orang yang tidak mengerti esensi dari gaya hidup. Bisa-bisa mereka merusak kualitas interiornya. Dina menyahut. Matanya melirik sinis ke arah Ria. Benar, Bu. Aku khawatir. Kita harus segera mengganti linen-linen itu. Kurasa sudah terkontaminasi oleh energi yang kurang berkelas. Tidak cocok dengan warna kulit kita, Bu. Ria menutup bukunya dengan bunyi, buk, yang cukup keras, menarik perhatian semua orang. Ia berdiri, matanya terpaku pada Bu Ratna. Kesabarannya sudah habis. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Bu Ratna, kata Ria, suaranya pelan tapi tegas. Kalau Anda ingin berbicara tentang kebersihan, mungkin Anda bisa mulai dari memastikan anak-anak Anda tidak meninggalkan bungkus makanan ringan di sofa yang baru saya bersihkan tadi pagi. Bu Ratna tersentak. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sesaat karena Ria berani membalas. Kemudian, Bu Ratna tertawa nyaring, tawa yang terdengar sangat palsu. Oh, lihat, si menantu, akhirnya bersuara. Bu Ratna menunjuk Ria dengan gestur dramatis. Ria, Andra sudah bilang, fokus saja pada buku murahanmu itu. Urusan rumah tangga dan kebersihan villa ini biar kami yang urus. Kamu hanya perlu tahu diri dan duduk diam. Saya tidak perlu tahu diri, Bu Ratna. Saya tahu diri saya. Dan diri saya adalah seseorang yang menyewa villa ini untuk berlibur, bukan untuk dijadikan sasaran penghinaan, balas Ria.
Kalau Anda dan keluarga datang ke sini untuk menghina saya, mungkin lebih baik kalian mencari villa lain. Wajah Bu Ratna memerah. Berani sekali kamu. Kamu lupa posisimu? Kamu itu menantu yang diizinkan masuk ke dalam keluarga ini. Kamu harusnya bersyukur dan tunduk pada norma yang berlaku di keluarga kami. Norma keluarga yang mana, Bu? Potong Ria. Kakinya melangkah maju. Norma yang mengharuskan Anda untuk merendahkan orang lain yang tidak selevel dengan Anda? Saya bekerja keras, Bu. Saya tidak pernah meminta sepeser pun uang dari Anda atau dari suami saya. Saya datang ke sini dengan uang hasil keringat saya sendiri. Bu Ratna bangkit dari sofa, berdiri tegak. Uang hasil keringat? Apa yang kamu hasilkan, Ria? Gaji bulananmu itu hanya setara dengan uang belanja mingguan Dina. Kamu pikir dengan menyewa villa mahal ini, kamu bisa terlihat kaya? Itu hanya ilusi yang kamu ciptakan agar kamu diterima. Dina menambahkan, benar, Kak Ria. Seharusnya kamu menghemat uangmu untuk biaya sekolah anakmu kelak, daripada menghabiskannya untuk pamer. Kami tahu, kamu tidak akan bisa menandingi standar hidup kami. Andra, yang selama ini mencoba menelepon, kini meletakkan ponselnya. Wajahnya tampak frustrasi dan malu. Ibu, Dina, tolong hentikan. Ini keterlaluan. Kalian adalah tamu di sini. Bisakah kalian menghormati Ria sedikit saja? Bu Ratna berpaling pada Andra dengan tatapan marah. Hormat? Andra, kamu harusnya membuka mata. Dia itu beban. Cepat atau lambat, gaya hidupnya yang sok kaya, ini hanya akan menyusahkanmu. Kami datang ke sini untuk menyelamatkan liburanmu, karena kami tidak ingin kamu menghabiskan waktu berhargamu dengan orang yang tidak setara. Ucapan Bu Ratna itu terasa seperti tusukan. Ria menyadari bahwa Bu Ratna tidak hanya merendahkan statusnya, tetapi juga mencoba memanipulasi Andra agar berbalik melawannya. Saya bukan beban, Bu. Suara Ria bergetar, tapi ia berusaha keras menjaganya tetap stabil. Saya adalah istri Andra. Dan jika Anda benar-benar peduli pada anak Anda seharusnya menghargai pilihan hidupnya. Menghargai? Bu Ratna tertawa sinis. Menghargai adalah saat aku membiarkanmu dan Andra tetap bersama. Sejak awal, aku sudah melarang Andra menikahimu. Tapi karena dia keras kepala, ya sudah. Tapi jangan harap kamu bisa sepenuhnya menjadi bagian dari kami. Kamu selalu menjadi orang luar yang hanya merusak kesempurnaan keluarga kami. Bu Ratna kemudian melirik pada sebuah tas tangan mahal di meja samping. Lihat tas ini, katanya, memamerkan tas tersebut. Kamu tahu harganya? Mungkin seharga sewa villa ini untuk 2 minggu. Itu baru tas. Kamu tidak akan pernah mengerti level kami. Ria, berhentilah berusaha. Ria menatap tas itu. Sebenarnya, ia tahu persis harga tas itu. Bahkan mungkin ia tahu detail produsennya lebih baik daripada Bu Ratna. Tapi Ria tidak perlu berdebat tentang barang branded untuk memenangkan pertarungan ini. Pertikaian itu mencapai puncaknya ketika Bu Ratna melihat Ria mengambil cangkir kosong yang ia tinggalkan di meja. Jangan sentuh itu, seru Bu Ratna dengan histeris. Biarkan saja di sana. Kamu pikir kamu harus membersihkannya? Apa kamu mau menunjukkan pada kami betapa rajinnya dirimu? Atau jangan-jangan kamu ingin mengambil sisa wine mahalku? Menyingkir, Ria. Ria menarik tangannya. Kejadian itu, di mana Bu Ratna menuduhnya ingin mencuri sisa wine di depan seluruh keluarga, adalah titik balik. Penghinaan Bu Ratna sudah melampaui batas yang bisa ditoleransi. Baiklah, Bu Ratna, kata Ria, mundur selangkah. Ia menarik napas dalam, membiarkan kemarahan yang membara berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Anda tidak mau saya berada di sini. Saya mengerti. Tapi sebelum saya pergi, Anda harus mendengarkan satu hal. Ria menoleh ke arah Andra, yang tampak hancur melihat situasi ini. Endra, aku akan berkemas sekarang. Aku minta kamu tidak ikut campur dalam urusanku dengan ibumu kali ini. Tanpa menunggu jawaban Andra, Ria berbalik dan berjalan menuju kamar tidur,
meninggalkan Bu Ratna dan keluarganya yang kini saling pandang dengan ekspresi puas. Mereka mengira Ria akhirnya menyerah, kalah dalam pertempuran harga diri. Namun, yang tidak mereka tahu, Ria tidak pergi untuk kalah. Ia pergi untuk mengambil senjata terkuatnya, senjata yang akan membuat mereka semua menjerit ketakutan dan penyesalan. Di dalam kamar tidur, Ria mengambil tasnya, bukan untuk berkemas, tetapi untuk mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi dokumen penting yang ia bawa selama liburan, sebuah dokumen yang menjadi dasar dari semua rencananya. Ia merapikan pakaiannya sebentar, menenangkan detak jantungnya yang berdebar, dan mengatur napas. Ia akan kembali ke ruang tamu, bukan sebagai menantu yang diusir, tetapi sebagai pemilik tak terduga yang siap memberi kejutan. Pagi itu, udara puncak terasa dingin, namun suasana di Villa Emerald Bay jauh lebih panas dari perkiraan. Bu Ratna dan Dina sudah mulai beraksi, memperlakukan villa seolah-olah itu milik mereka seumur hidup. Mereka terlihat sedang merencanakan sesi foto untuk media sosial di tepi kolam renang infinity yang menakjubkan. Ria sudah selesai berkemas. Setelah pertikaian semalam, ia tidur tidak nyenyak. Namun, keputusannya untuk membalas telah memberinya kekuatan baru. Ia berpakaian rapi, tidak lagi dengan pakaian liburan kasual, tetapi mengenakan setelan celana putih yang elegan, seolah ia siap menghadiri rapat penting. Di tangannya, ia membawa tas tangan kecil. Di dalamnya tersimpan dokumen krusial yang ia siapkan semalam. Ia keluar dari kamar, berniat menemui Andra yang sedang berbicara dengan teleponnya di balkon. Namun, pandangannya langsung tertuju pada adegan di tepi kolam. Bu Ratna, yang mengenakan robe sutra mahal, sedang bersantai di kursi santai terbaik di area kolam, menikmati sarapan mewah yang ia minta disiapkan khusus oleh staf villa. Di dekatnya, Dina sedang sibuk mengambil foto dirinya. Ria mendekat untuk mengambil botol air minumnya yang tertinggal. Kehadirannya segera disadari oleh Bu Ratna, yang langsung menghentikan tawa dan tawanya. "Oh, lihat siapa ini," sapa Bu Ratna. Nadanya menusuk. "Aku kira, si menantu yang tahu diri, sudah pergi pagi-pagi buta. Ternyata masih berkeliaran." Dina menjulurkan lidahnya. "Masih betah ya, Kak? Atau mungkin nungguin kami pergi biar bisa menikmati villa ini sendirian lagi? Mimpi." Ria mengabaikan Dina. Ia hanya menatap Bu Ratna. "Saya sudah berkemas, Bu Ratna. Saya menunggu Andra selesai berbicara." "Bagus," kata Bu Ratna, mengambil seteguk jus jeruk. "Cepatlah. Semakin cepat kamu pergi, semakin cepat kita bisa membersihkan aura villa ini." "Saya hanya ingin tahu," ujar Ria dengan nada tenang yang justru membuat Bu Ratna geram. "Apa alasan Anda harus selalu merendahkan saya? Apa saya pernah mengambil sesuatu dari Anda? Saya selalu berusaha menghormati Anda sebagai ibu mertua saya." Bu Ratna meletakkan gelasnya dengan denting keras. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin dan kejam. "Kamu masih belum mengerti? Baiklah, aku akan jelaskan. Kamu merusak citra keluarga kami. Kamu merusak masa depan Andra." "Merusak bagaimana?" tuntut Ria. "Lihat sekelilingmu, Ria." Bu Ratna melambaikan tangannya dengan dramatis ke sekeliling villa mewah itu. "Villa ini, kolam ini, pemandangan ini adalah standar hidup yang seharusnya kamu miliki sejak lahir, bukan sesuatu yang kamu kejar dengan susah payah hanya untuk pamer di depan kami." Bu Ratna bangkit dari kursi, melangkah mendekati Ria. Dina dan Yuda, yang baru saja datang, mengamati dengan ekspresi geli. "Kamu adalah orang yang miskin, Ria. Miskin harta, dan yang paling parah, miskin kelas. Kamu tidak bisa membeli kelas, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya hanya dengan bekerja sebagai karyawan rendahan di perusahaan konsultan." Desis Bu Ratna, merendahkan pekerjaan Ria. "Andra pantas mendapatkan pasangan yang selevel dengannya, yang bisa membawanya ke lingkungan elit, bukan yang malah menariknya kembali ke lumpur kelas menengahmu." Ria merasakan hatinya perih. Kata-kata Bu Ratna sangat menusuk, bukan karena kebenaran harta, tapi karena Bu Ratna merendahkan semua kerja kerasnya. "Aku akan pergi," kata Ria. Suaranya tercekat.
Tapi jangan pernah lagi Anda merendahkan kerja keras saya. Saya punya harga diri, Bu Ratna. Saat Ria berbalik untuk pergi, Bu Ratna meraih lengan Ria dengan cengkeraman kuat, memaksanya berbalik menghadap kolam renang, di depan semua anggota keluarga yang berkumpul. Wajah Bu Ratna merah padam karena amarah dan kekuasaan yang ia rasakan. Harga diri? Kamu tidak punya harga diri, Ria. Teriak Bu Ratna. Suaranya memantul di antara bukit. Harga diri itu dibuktikan dengan aset, dengan warisan, dengan koneksi. Bukan dengan gaji bulananmu yang menyedihkan. Bu Ratna mendorong Ria beberapa langkah ke belakang, menjauh dari teras yang nyaman, ke tepi pagar yang berbatasan dengan pemandangan gunung. Bu Ratna mengambil napas dalam-dalam, lalu melontarkan kalimat yang Ria tahu tidak akan pernah ia lupakan. Kalimat yang merangkum semua kebencian Bu Ratna terhadapnya. Ngapain si miskin di sini? Rusak liburan kami aja. Keluar. Sekarang juga. Jangan pernah kamu berani lagi menginjakan kaki di tempat mewah seperti ini. Teriakan itu sangat keras, penuh kebencian dan penghinaan yang mutlak. Dina dan Yuda tertawa, menikmati pertunjukan pengusiran itu. Andra bergegas keluar dari balkon, wajahnya panik. Ibu, jangan begitu. Tapi Bu Ratna sudah tidak bisa dihentikan. Pergi, Ria. Ambil tas murahmu dan hilangkan dirimu dari pandanganku. Kami tidak butuh kamu merusak liburan kami yang mahal ini. Ria berdiri tegak, membiarkan kemarahan Bu Ratna membanjirinya. Ia menatap wajah-wajah puas di depannya. Bu Ratna yang penuh kemenangan, Dina yang penuh ejekan. Dalam detik itu, semua rasa sakit dan malu yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun berubah menjadi determinasi baja. Ria tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Senyum itu dingin, tajam, dan penuh ancaman. Saya akan pergi, Bu Ratna, kata Ria. Suaranya kembali tenang, mengalahkan teriakan Bu Ratna sebelumnya. Tapi sebelum saya pergi, Anda harus tahu satu hal. Saya tidak membawa tas murah. Ria melepaskan tas tangan di tangannya, membuka resletingnya, dan mengeluarkan amplop tebal. Ia memegangnya di depan Bu Ratna. Amplop itu memiliki cap notaris yang jelas. Dan saya tidak akan keluar karena saya tahu diri, lanjut Ria. Matanya menatap Bu Ratna tanpa berkedip. Saya akan keluar karena saya ingin. Tapi sebelum itu, saya akan membersihkan kerusakan yang telah saya buat di liburan Anda. Bu Ratna, meskipun masih diliputi amarah, sedikit terintimidasi oleh ketenangan Ria yang tiba-tiba. Ria kemudian berbalik, langkahnya mantap menuju ruang tamu, meninggalkan Bu Ratna dan keluarganya yang tercengang di tepi kolam. Mereka mengira Ria sudah gila dan akan melakukan hal yang memalukan. Tapi Ria tahu, ia baru saja memulai langkah paling penting dalam hidupnya. Langkah menuju bab 6, di mana kartu trufnya akan ia buka. Andra menghampiri Ria. Matanya memohon. Ria, jangan diperpanjang. Kita pergi saja. Aku akan menyewa hotel terbaik untukmu. Ria menatap Andra. Rasa kasihan terlihat di matanya. Tapi tekadnya tidak goyah. Tidak, Andra. Ini bukan lagi tentang kita. Ini tentang harga diri. Kamu boleh ikut. Atau kamu boleh tinggal. Tapi kamu tidak bisa menghentikan apa yang akan kulakukan sekarang. Dengan langkah pasti, Ria berjalan kembali ke tengah ruang tamu, tepat di bawah lampu kristal mewah yang Bu Ratna kagumi. Ia memosisikan dirinya sebagai pusat perhatian, siap melancarkan balasan yang akan membuat jeritan mereka lebih keras dari teriakan pengusiran Bu Ratna. Andra mengikuti Ria ke dalam kamar tidur. Pria itu tampak sangat kacau. Wajahnya yang biasanya cerah kini dipenuhi bayangan rasa bersalah dan kemarahan yang tertahan terhadap ibunya. Di tempat tidur, koper Ria yang sudah tertutup rapi diletakkan. Ria duduk di tepi tempat tidur, mengambil napas dalam-dalam. Ia tidak menangis. Air matanya telah mengering bertahun-tahun yang lalu karena terlalu sering menghadapi penghinaan Bu Ratna. Yang ada kini hanyalah ketenangan yang menakutkan. Seperti permukaan danau yang membeku sebelum terjadi gempa. Ria, aku sungguh minta maaf, ujar Andra, suaranya serak. Ia berjalan mondar-mandir di karpet bludru kamar itu.
Aku tidak menyangka ibu akan sejahat itu. Aku tahu, kali ini dia sudah keterlaluan. Seharusnya aku tidak pernah mengizinkannya datang. Ria menoleh. Ia melihat penderitaan Andra. Ia tahu, suaminya terjebak di tengah-tengah dua wanita paling penting dalam hidupnya. Aku tahu, Endra, jawab pria lembut, mengulurkan tangan. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu sudah mencoba. Tapi dia tidak akan berhenti. Selama ini, aku selalu mengalah demi dirimu, demi hubunganmu dengan ibumu. Tapi dia melihat kelemahanku sebagai izin untuk terus menginjak-injak harga diriku. Andra mendekat dan menggenggam tangan Ria. Jadi, kita pergi sekarang? Aku sudah memesan hotel di bawah bukit. Kita bisa tenang di sana. Tidak, jawab Ria tegas. Ia menarik tangannya dan menatap mata Andra. Aku tidak akan pergi sampai aku menyelesaikan urusan ini. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan membiarkan kata-kata, si miskin, itu menjadi kata-kata terakhir di liburan kita. Andra terkejut melihat tekad yang begitu membara di mata Ria. Maksudmu, kamu mau kembali ke sana? Ria, jangan. Mereka sudah siap mengusirmu. Ibu pasti akan lebih brutal lagi. Aku tahu, Ria mengangguk. Tapi kali ini, aku tidak akan kembali sebagai menantu yang lemah. Aku akan kembali sebagai seseorang yang harus mereka takuti. Ria kemudian mengambil tas tangan kecilnya. Dari sana, ia mengeluarkan amplop tebal berwarna coklat tua yang ia tunjukkan sekilas kepada Bu Ratna tadi. Andra belum pernah melihat dokumen ini. Amplop itu memiliki segel notaris dan beberapa tanda tangan resmi. Apa itu? Tanya Andra penasaran. Ria memegang amplop itu dengan erat. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ini, tiket balasan kita. Ini adalah alasan mengapa kita tidak perlu lari ke hotel di bawah bukit. Andra mendesak. Ria, jangan membuatku penasaran. Apa isinya? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Ria menghela napas. Memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan sebagian kecil dari kebenaran yang ia simpan rapat-rapat. Ingat Tuan Haris, klien besarku yang meninggal 3 bulan lalu? Klien yang sangat dekat denganku dan selalu menganggapku seperti anaknya sendiri karena aku membantunya mengelola seluruh portofolio propertinya. Tanya Ria. Andra mengangguk. Tentu saja aku ingat. Dia sangat baik padamu. Kamu sempat menangis saat pemakamannya. Tuan Haris itu pemilik dari The Saffron Group, ujar Ria. Suaranya perlahan mengalun penuh bobot. Andra mengerutkan kening. The Saffron Group? Perusahaan real estate dan manajemen properti yang mengelola villa-villa mewah di seluruh Jawa Barat? Aku tahu itu. Villa ini, Emerald Bay, adalah salah satu properti andalan mereka. Jadi, apa hubungannya? Ria mencondongkan tubuhnya ke depan. Memastikan suaranya hanya terdengar oleh Andra. Tuan Haris tidak memiliki ahli waris langsung. Di saat-saat terakhirnya, ia memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar asetnya kepada orang yang paling ia percaya untuk melanjutkan visinya. Seseorang yang ia yakini akan menghargai kerja keras dan integritas. Ria mengetuk amplop di tangannya. Andra, dokumen ini adalah wasiat resmi dari Tuan Haris. Di dalamnya tertulis bahwa Villa Emerald Bay dan sebagian kecil saham mayoritas di The Saffron Group diwariskan kepadaku. Keheningan seketika memenuhi ruangan. Andra terdiam. Matanya melebar tak percaya. Ia menatap Ria, lalu menatap amplop itu, lalu kembali menatap Ria. Kamu serius? Tanya Andra, suaranya nyaris berbisik. Kamu pewaris Villa Emerald Bay? Kamu pemilik villa ini? Ria mengangguk. Ya. Semua administrasi baru selesai bulan lalu. Aku baru saja akan memberitahumu secara resmi. Tapi aku ingin menjadikannya kejutan romantis di tengah liburan kita. Tapi sepertinya, liburan kita harus diubah menjadi pelajaran penting bagi keluargamu. Ria menjelaskan bahwa ia datang ke Emerald Bay bukan sebagai penyewa, melainkan sebagai inspektur pribadi dan pemilik baru yang sedang menikmati asetnya. Ia menggunakan nama Andra saat pemesanan untuk alasan privasi, tetapi kepemilikan sudah mutlak di tangannya. Bu Ratna dan yang lain mengira aku menyewa
villa ini dengan susah payah untuk pamer. Mereka tidak tahu bahwa setiap sudut yang mereka hina, setiap perabotan yang mereka remehkan, dan setiap kemewahan yang mereka nikmati adalah milikku, kata Ria, matanya berkilat. Andra masih syok, tetapi kemudian sebuah senyum perlahan muncul di wajahnya. Senyum lega, bangga, dan sedikit ketakutan. Ria, ini gila. Ini luar biasa. Tapi kenapa ibu bisa bilang dia sudah booking ulang villa ini untuk acara bisnisnya? Tanya Andra, masih mencoba mencerna semua informasi itu. Karena dia berbohong, jawab Ria dingin. Dia hanya menipu kalian agar aku pergi. Villa sekelas ini tidak akan bisa di-booking ulang secepat itu. Apalagi atas nama perusahaan yang tidak terafiliasi tanpa izin pemegang saham. Atau, jika memang dipesan ulang, itu adalah keputusanku sebagai pemilik baru, yang ia tidak akan pernah tahu. Ria berdiri, menatap dirinya di cermin. Kini ia tidak lagi melihat menantu yang lemah, tetapi seorang pemilik properti yang berharga dan wanita yang memegang kendali. Ia mengambil amplop itu dan menyelipkannya dengan aman di tas tangannya. Aku akan kembali ke ruang tamu, Endra. Tapi bukan untuk bertengkar. Aku akan melakukan pengumuman. Sebuah pengumuman yang akan membuat mereka semua menjerit. Andra tersenyum penuh dukungan. Aku ikut denganmu. Aku akan berdiri di sisimu. Ria, mari kita tunjukkan siapa si miskin sebenarnya. Ria dan Andra keluar dari kamar, meninggalkan koper Ria yang tergeletak di lantai. Villa itu menanti pengumuman yang akan mengubah dinamika keluarga mereka selamanya. Ketika Ria dan Andra kembali ke ruang tamu, suasana di antara keluarga Bu Ratna masih dipenuhi oleh kepuasan yang salah kaprah. Bu Ratna kini sudah berganti pakaian dengan dress musim panas yang mewah, sedang duduk di sofa sambil menyilangkan kaki, memegang secangkir kopi, dan tampak mendominasi. Dina sibuk mengobrol dengan Yuda tentang rencana mereka untuk makan malam di villa malam itu. Total mengabaikan Ria dan Andra. Bu Ratna mendongak. Matanya yang tajam menangkap kehadiran Ria. Ia tersenyum sinis. Senyum seorang pemenang yang yakin lawannya telah menyerah. Oh, masih di sini. Bu Ratna berkata. Suaranya dipenuhi kejutan palsu. Aku kira kamu sudah dalam perjalanan ke terminal. Ria, cepatlah. Villa ini perlu disucihamakan dari keberadaanmu sebelum tamu-tamuku tiba. Ria berjalan perlahan ke tengah ruangan, tepat di depan Bu Ratna, dan berdiri dengan punggung tegak. Andra berdiri di sampingnya. Raut wajahnya serius, memberinya dukungan yang tidak terlihat. Saya tidak ke terminal, Bu Ratna, kata Ria. Suaranya tenang dan mantap, menarik perhatian seluruh ruangan. Saya hanya mengambil beberapa dokumen penting yang saya lupakan di tas. Dokumen yang kebetulan sangat relevan dengan liburan keluarga berkelas yang Anda rencanakan di sini. Bu Ratna mendengus. Dokumen apa? Tagihan listrikmu yang menunggak? Sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan urusan remeh-temehmu. Jangan buang waktu kami, Ria. Ria mengabaikan ejekan itu. Ia mengeluarkan amplop tebal tadi dari tasnya. Amplop itu diletakkan di atas meja kopi yang terbuat dari kayu solid, tepat di antara cangkir kopi Bu Ratna dan ponsel Dina. Dina melirik amplop itu dengan acuh tak acuh. Apa itu, Kak Ria? Kwitansi sewa villa ini? Kami sudah tahu kamu menyewa tempat ini. Tidak perlu pamer. Ria tersenyum tipis. Senyum yang benar-benar membuat seluruh keluarga Bu Ratna merasa tidak nyaman. Ini bukan senyum menantu yang takut. Ini adalah senyum seorang penguasa. Bukan kwitansi sewa, Dina, jawab Ria. Ini sedikit lebih penting daripada itu. Ini adalah surat pemberitahuan resmi. Pemberitahuan apa? Tanya Yuda, mulai merasa sedikit terganggu oleh ketenangan Ria. Ria menatap Bu Ratna langsung di mata, memastikan kontak visual mereka tidak terputus. Bu Ratna, semalam Anda bertanya, bagaimana saya bisa menyewa villa semewah ini? Anda meremehkan gaji saya. Anda mengatakan saya tidak akan pernah bisa mencapai level ini, bukan? Bu Ratna mendengus lagi, tampak bosan. Memang benar. Kenapa? Kamu mau membantah? Saya tidak membantah, Bu.
Saya hanya ingin mengklarifikasi sedikit kesalahan informasi yang Anda miliki, kata Ria. Ia mengambil amplop itu dan perlahan membuka segel notarisnya yang elegan. Mengenai villa ini, Villa Emerald Bay. Semua mata tertuju padanya. Tawa Dina dan Yuda berhenti. Hanya suara AC yang mendesis yang terdengar di ruangan itu. Ria mengambil jeda dramatis, membiarkan ketegangan merayapi Bu Ratna, yang wajahnya mulai menunjukkan sedikit keraguan. Sebenarnya, saya tidak menyewa villa ini, Bu Ratna. Saya tidak perlu menyewanya, kata Ria. Suaranya kini terdengar sangat resmi, seolah sedang membacakan putusan pengadilan. Bu Ratna tertawa kering. Lalu, kamu menyusup. Aku sudah bilang, kamu tidak pantas berada di sini. Saya tidak menyewa, dan saya tidak menyusup, Bu Ratna. Balas Ria, suaranya meninggi sedikit, dipenuhi otoritas yang tak terbantahkan. Ria mengeluarkan selembar kertas berharga dari amplop itu, memegang sisi kertas itu sehingga semua orang bisa melihat kop surat perusahaan The Saffron Group. Saya di sini karena saya adalah pemilik yang sah. Ruangan itu terdiam. Keheningan yang mematikan, yang hanya dipecahkan oleh suara napas tertahan dari Dina dan Yuda. Bu Ratna, yang selalu yakin dengan kekuasaannya, hanya mengedipkan mata, seolah mengira Ria sedang melucu. Apa maksudmu? Tuntut Bu Ratna. Nadanya kini lebih hati-hati. Ada nada curiga yang samar. Ria membaca dengan suara yang jelas dan lantang, membiarkan setiap kata menembus kesombongan mereka. Dokumen ini adalah salinan wasiat sah Tuan Haris Wijaya dan sertifikat kepemilikan Villa Emerald Bay nomor 009 TSG 2025. Sesuai dengan wasiat yang baru saja disahkan bulan lalu, Tuan Haris, pendiri dan pemilik The Saffron Group, menyerahkan aset ini, termasuk villa yang Anda injak sekarang, kepada saya, Ria Amalia. Keputusan ini didasarkan pada profesionalisme dan kepercayaan mutlak yang ia berikan kepada saya selama saya menjadi konsultan keuangannya. Ria kemudian mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi. Artinya, Bu Ratna, Dina, Yuda, Anda semua saat ini berada di properti pribadi saya. Saya bukan tamu yang diusir. Saya adalah tuan rumah yang baru saja Anda hina. Reaksi di ruangan itu sungguh tak ternilai. Bu Ratna, yang selalu tegar dan angkuh, tampak seolah baru saja disambar petir. Wajahnya yang semula merah karena amarah kini memucat pasi. Matanya yang memandang rendah Ria kini terbuka lebar, dipenuhi horor dan ketidakpercayaan. Dina menjatuhkan ponselnya ke sofa, dan Yuda yang biasanya sombong hanya bisa terperangah dengan mulut setengah terbuka. Andra, berdiri di samping Ria, membiarkan keheningan itu berlanjut, menikmati momen pembalasan yang manis. Ria baru saja melancarkan pukulan telak yang membuat keluarga itu limbung dari puncak kesombongan mereka. Bu Ratna berusaha menenangkan dirinya. Bohong. Ini tidak mungkin. Andra, apa ini benar? Kamu pasti gila. Ria, aku tidak percaya. Haris Wijaya tidak mungkin menyerahkan aset semahal ini kepada orang sepertimu. Anda boleh tidak percaya, Bu Ratna. Balas Ria, tenang. Tapi buktinya ada di tangan saya. Dan manajer villa ini, yang Anda kira hanya staf biasa yang bisa Anda perintahkan, telah mengetahui status saya sejak tadi malam. Saya datang bukan untuk liburan. Saya datang untuk memeriksa aset baru saya. Inilah pembalasan yang sudah lama ia rencanakan, dan kejutannya baru saja dimulai. Ria kini telah mengubah perannya dari korban menjadi penentu nasib mereka. Keheningan setelah pengakuan Ria terasa mematikan, lebih berat dari suara teriakan apapun. Bu Ratna adalah yang pertama pulih dari keterkejutan total, meski hanya untuk beralih ke mode penolakan dan amarah. Ini semua sandiwara. Palsu, teriak Bu Ratna, bangkit dari sofa, tangannya gemetar. Kamu memalsukan dokumen. Ria. Mana mungkin orang sekelas Haris Wijaya memberikan aset bernilai ratusan miliar kepada menantu putraku yang tidak punya apa-apa. Jangan berpikir kamu bisa menipu kami. Dina ikut menyahut. Matanya penuh kecemburuan yang mendalam. Benar. Kalaupun Tuan Haris ingin mewariskan, kenapa tidak pada yayasan amal? Kenapa padamu?
Kamu pasti sudah memanipulasi atau merayunya di akhir hayatnya. Ria tetap tenang di tengah gelombang tuduhan. Ia mengangguk pada Andra. Andra segera mengambil ponselnya dan menelepon seseorang, lalu mengaktifkan mode speaker. Halo, dengan Bapak Arman, manajer Villa Emerald Bay. Tanya Andra. Ya, benar, Bapak Andra. Ada yang bisa saya bantu? Jawab suara profesional dari seberang telepon. Arman, tolong konfirmasi. Siapa pemilik resmi dari Villa Emerald Bay, properti yang kami tempati saat ini? Tanya Andra. Ada jeda singkat di telepon. Mungkin Arman sedikit terkejut dengan pertanyaan terbuka itu. Kemudian, jawaban tegas terdengar. Pemilik sah dan terbaru Villa Emerald Bay adalah Ibu Ria Amalia. Beliau mendapatkan hak kepemilikan penuh dari wasiat Tuan Haris Wijaya melalui akta notaris yang sudah terdaftar. Kami telah menerima konfirmasi legalitasnya bulan lalu. Beliau juga kini menjadi salah satu pemegang saham kunci di The Saffron Group. Kebenaran itu menghantam keluarga Bu Ratna dengan keras. Suara Arman yang profesional dan netral menghilangkan semua keraguan bahwa Ria berbohong. Bu Ratna tersandung mundur. Raut wajahnya berubah menjadi campuran ketidakpercayaan dan ketakutan. Tidak mungkin saham kunci? Jadi semua villa ini? Ya, Bu Ratna. Semua villa ini, termasuk yang Anda tempati sekarang, dan semua fasilitas mewah yang Anda nikmati saat ini, adalah bagian dari aset yang saya kelola. Jelas Ria, mematikan mode speaker di ponsel Andra. Ria kemudian menjelaskan detailnya, bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk menghancurkan narasi Bu Ratna tentang dirinya. Saya bekerja sangat dekat dengan Tuan Haris selama 5 tahun terakhir, Bu. Saya bukan hanya konsultan keuangan beliau, tetapi saya juga yang merestrukturisasi dan menyelamatkan aset-aset beliau dari krisis besar 3 tahun lalu, ujar Ria. Ketika Anda sibuk merendahkan saya karena latar belakang keluarga saya sedang membangun kepercayaan dengan salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Tuan Haris melihat integritas dan kemampuan, bukan silsilah keluarga. Dia mewariskan ini kepada saya karena dia percaya saya pantas. Dina tampak hampir menangis. Ide bahwa wanita yang ia sebut, si miskin, adalah pemilik villa yang sedang mereka nikmati, dan bahkan memiliki saham di perusahaan properti besar, adalah pil pahit yang sangat sulit ditelan. Lalu, acara gathering bisnisku besok lusa? Tanya Bu Ratna. Suaranya lemah dan penuh keputusasaan. Bu Ratna mencoba menggunakan acara itu sebagai pegangan terakhirnya. Kamu bilang kamu tidak menyewa, berarti aku bisa menggunakan villa ini untuk acaraku, kan? Aku sudah mengundang banyak rekan penting. Ria menggelengkan kepalanya pelan. Ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Anda ingat, Bu Ratna? Tadi malam Anda mengatakan, Anda sudah memesan ulang villa ini atas nama perusahaan Yuda, kan? Itu adalah sebuah kebohongan yang Anda gunakan untuk mengusir saya secara halus, kata Ria, membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Malam ini, saya menelepon manajer Arman. Saya menginformasikan padanya bahwa saya akan menggunakan hak saya sebagai pemilik baru untuk mengosongkan properti ini segera. Bu Ratna tersentak. Mengosongkan? Apa maksudmu? Maksud saya adalah, kata Ria, menatap Bu Ratna dengan tatapan tajam. Anda dan keluarga Anda baru saja menghina dan mengusir pemilik properti ini, menyebut saya, si miskin, yang merusak liburan Anda. Apakah menurut Anda, setelah semua penghinaan itu, saya akan mengizinkan Anda menggunakan aset pribadi saya untuk acara bisnis Anda, atau bahkan membiarkan Anda tinggal semenit lebih lama? Ria melangkah mundur, mengambil kembali surat wasiat itu. Ia membiarkan keheningan yang panjang merayap di antara mereka. Dokumen yang saya pegang ini bukan hanya sertifikat kepemilikan, Bu Ratna. Lanjut Ria. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Ini juga adalah surat perintah pengosongan villa nomor 001 yang saya tanda tangani sendiri hari ini. Bu Ratna kini benar-benar kehilangan kata-kata. Air matanya mulai menggenang, bukan karena penyesalan, tetapi karena rasa malu, kekalahan, dan hilangnya kesempatan besar. Dina mulai merengek, menyadari bahwa liburan mewah dan rencana mereka telah hancur total di tangan si menantu miskin,
yang ternyata jauh lebih kaya dan berkuasa dari yang mereka bayangkan. Yuda, yang biasanya diam dan angkuh, kini memandang Bu Ratna dan Dina dengan tatapan marah. Kemarahan karena istri dan ibu mertuanya telah menghancurkan kesempatan mereka untuk berlibur di villa mewah itu. Ria telah membuktikan kebenaran di balik warisannya. Kini tiba waktunya untuk mengucapkan kata-kata balasan yang setimpal. Keluarga Bu Ratna berdiri membeku. Wajah Bu Ratna yang memerah kini digantikan oleh warna pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dina dan Yuda hanya bisa saling pandang dengan ekspresi panik. Kata-kata Ria, yang mengklaim haknya untuk mengosongkan villa, terasa lebih mematikan daripada ancaman fisik manapun. Ria melangkah maju, kini benar-benar mengambil alih panggung dan kendali ruangan. Ia menatap Bu Ratna, memastikan pandangan mereka terkunci. Ria berbicara, nadanya tenang, tetapi setiap kata terasa seperti palu godam yang menghancurkan kesombongan Bu Ratna. Bu Ratna, ujar Ria, tadi pagi, Anda berdiri di tepi kolam ini, di depan seluruh keluarga Anda. Anda merendahkan saya. Anda menghina latar belakang saya, pekerjaan saya, dan nilai diri saya. Bu Ratna mencoba berbicara, tetapi Ria mengangkat tangan, isyarat yang memaksa Bu Ratna untuk diam, isyarat yang tidak pernah berani Ria lakukan sebelumnya. Anda berteriak, Bu Ratna. Anda berteriak. Ngapain si miskin di sini? Rusak liburan kami aja. Anda mengatakan saya tidak pantas berada di tempat semewah ini, dan Anda memerintahkan saya untuk segera keluar. Ria mengambil jeda singkat. Suaranya kini dingin, menusuk hingga ke tulang. Sekarang, saya memiliki beberapa pertanyaan. Siapa yang miskin? Bu Ratna? Siapa yang merusak liburan? Saya datang ke sini sebagai pemilik yang sah, ingin menikmati hasil kerja keras saya. Anda dan keluarga Anda yang datang tanpa diundang, mengambil alih properti saya, mengganggu ketenangan saya, dan menghina saya. Ria lalu menunjuk ke pintu keluar villa dengan gestur dramatis. Villa ini, yang sangat Anda kagumi dan ingin Anda gunakan untuk pamer pada rekan bisnis Anda, adalah milik saya. Saya berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh berada di sini. Dan berdasarkan tindakan Anda, penghinaan, ketidakpantasan, dan klaim palsu atas kepemilikan, saya membuat keputusan. Ria menarik napas dalam. Ini adalah momen pembalasan yang ia tunggu. Maka, dengan hak penuh sebagai pemilik sah Villa Emerald Bay, saya ingin mengulangi kalimat Anda tadi pagi. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik. Ria memosisikan dirinya sedekat mungkin dengan Bu Ratna. Matanya berkobar-kobar dengan harga diri yang terbalas. Ngomong-ngomong, ngapain kalian di sini? Rusak liburan saya saja. Teriak Ria, menggaungkan kembali kata-kata Bu Ratna, tapi kali ini dengan otoritas penuh. Saya minta kalian semua segera keluar dari properti pribadi saya. Sekarang juga. Acara gathering bisnis Anda besok dibatalkan. Saya tidak ingin ada jejak kehadiran Anda yang tersisa di sini. Kata-kata Ria menghantam Bu Ratna, bukan hanya sebagai perintah pengusiran, tetapi sebagai cerminan yang menyakitkan atas keangkuhannya sendiri. Bu Ratna, yang selalu memegang kendali sosial dan finansial, kini diusir, dipermalukan, dan dilucuti di depan keluarganya sendiri oleh wanita yang ia anggap remeh. Bu Ratna merosot ke sofa. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam karena amarah yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Ia menatap Ria, dan kemudian pandangannya beralih pada Andra yang berdiri tegak mendukung istrinya. Andra, kamu diam saja? Kamu biarkan istrimu mempermalukan ibumu seperti ini? Kita adalah keluarga. Bu Ratna merengek, mencoba menarik simpati putranya. Andra melangkah maju, tangannya di bahu Ria. Kami adalah keluarga, Bu. Tapi Ria adalah istri saya, dan dia adalah orang yang paling berhak di sini. Selama bertahun-tahun, ibu terus-menerus menyakitinya. Ibu telah melewati batas. Saya mendukung keputusan Ria. Keputusan Andra untuk berdiri di pihak Ria adalah pukulan telak kedua bagi Bu Ratna. Bu Ratna, yang menyadari ia telah kalah dalam segala aspek, uang, kekuasaan, dan dukungan, tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia menjerit,
jeritan kekecewaan, kemarahan, dan malu yang memilukan. Dina dan Yuda, yang menyadari bahwa mereka harus mengemas barang-barang mereka secepatnya dan bahwa mereka telah kehilangan liburan gratis nan mewah, juga menjerit, jeritan frustrasi dan penyesalan. Mereka menjerit kepada Bu Ratna, menyalahkan kegagalan ini padanya. Ini semua salah ibu. Kenapa ibu harus menghina dia sekeras itu? Teriak Dina pada ibunya. Seluruh ruangan dipenuhi jeritan. Jeritan malu Bu Ratna, jeritan frustrasi Dina, dan jeritan kekalahan Yuda. Ria membiarkan jeritan itu mereda. Ia menoleh kepada manajer Arman yang kebetulan lewat di luar jendela teras. Arman, panggil Ria dengan tenang. Tolong berikan waktu 30 menit kepada keluarga ini untuk mengemas barang-barang mereka. Dan pastikan tidak ada satupun properti Villa Emerald Bay yang ikut terbawa. Jika mereka menolak, panggil petugas keamanan. Setelah itu, pastikan villa ini dibersihkan total sebelum saya kembali ke sini nanti sore. Perintah Ria yang tegas dan profesional, tanpa emosi, semakin menegaskan kekuasaan barunya. Bu Ratna, yang kini hanya bisa menangis sesenggukan karena dipermalukan, akhirnya berdiri dan memandang Ria dengan kebencian terakhir. Kamu akan menyesali ini, Ria. Ria hanya membalas dengan senyum dingin. Saya tidak akan menyesalinya, Bu Ratna. Saya hanya menyesal tidak melakukannya lebih awal. Keluarga Bu Ratna, dengan wajah tertunduk dan dipenuhi rasa malu yang tak tertahankan, bergegas ke kamar mereka untuk mengemas. Mereka harus meninggalkan villa mewah itu, diusir oleh si menantu miskin, yang ternyata adalah tuan rumah mereka. 30 menit berlalu dengan suasana tegang dan sunyi. Bu Ratna, Dina, dan Yuda mengemasi barang-barang mereka dengan tergesa-gesa dan penuh amarah. Setiap barang yang mereka masukkan ke koper seolah mengingatkan mereka pada setiap kata penghinaan yang mereka lontarkan, yang kini berbalik menghantam mereka. Ria dan Andra menunggu di teras utama, menikmati keheningan yang kembali setelah jeritan dan kekacauan. Andra memeluk Ria dari belakang, berbisik, "Kamu luar biasa, sayang. Aku sangat bangga padamu." Ria menyandarkan kepalanya ke bahu Andra. Ini bukan tentang memamerkan kekayaan, Andra. Ini tentang membela harga diri. Aku hanya ingin dia mengerti konsekuensi dari meremehkan orang lain. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka dengan kasar. Bu Ratna muncul, diikuti oleh Dina dan Yuda, menyeret koper-koper mewah mereka. Ekspresi Bu Ratna adalah gabungan dari amarah yang meluap, rasa malu yang membakar, dan kekalahan yang menyakitkan. Ia menolak menatap Ria. Dina, yang tidak bisa menahan kekesalannya, menoleh ke arah Ria sebelum mencapai mobil. "Kamu puas sekarang? Kamu puas melihat kami diusir seperti ini?" Ria menatap Dina dengan dingin. "Saya puas ketika Anda menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah merek di pakaian Anda, tetapi cara Anda memperlakukan orang lain. Saya tidak mengusir Anda karena saya jahat. Saya mengusir Anda karena Anda adalah tamu yang sangat tidak pantas." Yuda, yang biasanya angkuh, hanya bisa terdiam dan cepat-cepat memasukkan koper ke dalam bagasi mobil SUV hitam mereka. Ia menghindari tatapan Ria, merasa malu karena rencananya untuk berlibur gratis telah hancur dan ia harus menanggung semua biaya akomodasi selanjutnya. Bu Ratna akhirnya mencapai pintu mobilnya. Ia berhenti, membalikkan badan, dan menatap Ria. Matanya berkaca-kaca karena amarah yang tak tertahankan. "Aku akan mencari cara, Ria," ancam Bu Ratna. Suaranya rendah dan tajam. "Aku akan mencari celah di wasiat itu. Aku tidak akan membiarkan properti sehebat ini jatuh ke tanganmu. Kamu tunggu saja." Ria melangkah turun dari teras, menuju Bu Ratna, hingga mereka berdiri berhadapan di portico villa. "Silakan, Bu Ratna. Anda boleh mencari pengacara terbaik di negeri ini," tantang Ria, dengan nada yang penuh percaya diri. "Tapi Anda tahu, sebelum saya menerima warisan ini, saya, sebagai konsultan keuangan Tuan Haris, telah mengamankan semua celah legalnya. Villa ini sah milik saya." Ria kemudian tersenyum, senyum tulus yang menunjukkan kemenangan moralnya. "Daripada membuang waktu Anda untuk menghabiskan uang mencoba merebut properti,
Lebih baik Anda habiskan waktu Anda untuk merenungkan perilaku Anda, Bu Ratna. Belajarlah menghormati menantu Anda. Saya tidak akan pernah menghormati kamu, desis Bu Ratna. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu hari nanti, Anda akan sadar, Bu, balas Ria, mengakhiri percakapan. Bu Ratna, yang merasa dirinya telah mencapai titik terendah dalam hidupnya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan wajah penuh dendam dan rasa malu yang meluap, ia masuk ke mobil dan membanting pintu. Dina dan Yuda mengikuti, dan kedua mobil mewah itu segera meninggalkan Villa Emerald Bay, meluncur ke bawah bukit, meninggalkan keheningan total. Ria berdiri di portico villa, menyaksikan kepergian mereka. Udara puncak terasa bersih kembali. Beban berat di pundaknya, yang ia rasakan sejak Bu Ratna pertama kali menghinanya, kini terangkat. Andra menghampirinya, memegang tangannya dengan erat. Mereka sudah pergi. Sayang, mereka tidak akan kembali. Aku tahu, Endra, jawab Ria, menghela napas lega. Ia menoleh ke arah suaminya. Tapi kamu harus tahu, ini tidak akan menyelesaikan masalah kita dengan ibumu sepenuhnya. Dia akan menyimpan dendam. Tapi setidaknya, dia sekarang tahu batasnya. Dia tahu bahwa, si miskin, yang ia hina ternyata mampu membalikan seluruh hidupnya hanya dalam 30 menit. Ria dan Andra berbalik, kembali ke dalam villa yang kini terasa sunyi dan damai, villa mereka. Ria memerintahkan Arman untuk segera membersihkan villa dan menyiapkan suasana romantis yang semula mereka rencanakan. Di ruang tamu, Ria melihat ke meja kopi. Bekas cangkir Bu Ratna masih ada di sana, bukti dari drama yang baru saja terjadi. Ria tersenyum. Ini bukan hanya pembalasan, tetapi sebuah pernyataan. Ria tidak akan pernah lagi menjadi korban dalam keluarganya. Beberapa jam telah berlalu sejak kepergian Bu Ratna dan keluarganya yang penuh aib. Staf villa bergerak cepat dan efisien, membersihkan setiap jejak kekacauan dan ketidaknyamanan yang ditinggalkan oleh para tamu tak diundang. Karpet telah divakum, bantal-bantal di sofa dikembalikan ke posisinya semula, dan aura villa yang sempat ternoda oleh amarah kini kembali bersih dan damai. Ria duduk kembali di daybed favoritnya di tepi kolam infinity. Ia tidak lagi membaca buku. Ia hanya menatap cakrawala, di mana matahari mulai bergerak turun, mewarnai langit dengan palet jingga, ungu, dan merah muda yang spektakuler. Andra kembali dari kamar. Ia sudah mengganti pakaiannya menjadi celana pendek dan kaos santai. Ia membawa 2 gelas minuman dingin. Kali ini, tidak ada lagi kerutan khawatir di dahinya. Hanya ada ketenangan dan rasa bangga yang mendalam. Semua sudah beres, sayang, ujar Andra, menyerahkan gelas pada Ria dan duduk di sampingnya. Aku sudah bicara dengan Arman. Dia memastikan villa ini sudah bersih total. Kita bisa melanjutkan liburan kita yang sempat tertunda. Ria menyesap minumannya. Terima kasih, Endra, untuk semuanya. Untuk berdiri di sisiku. Aku tidak akan pernah melakukan yang lain, jawab Andra tegas, merangkul bahu Ria. Aku menyesal karena harus menunggu sampai ibu bertindak sejauh itu baru aku bisa bertindak tegas. Aku minta maaf atas semua yang harus kamu lalui. Tidak apa-apa, kata Ria. Aku mengerti posisimu. Tapi setidaknya, Bu Ratna sekarang tahu batasnya. Dia tahu bahwa uang dan status sosial tidak menjamin rasa hormat. Penghinaan yang ia berikan hari ini adalah pelajaran paling mahal yang pernah ia dapatkan. Ria memandang pemandangan di depannya, pemandangan yang kini benar-benar miliknya. Bukan hanya milik secara legal, tetapi juga secara emosional. Villa ini menjadi monumen bagi kerja keras, integritas, dan yang terpenting, keberaniannya untuk membela diri. Aku menyimpan rahasia tentang warisan ini karena aku ingin melihat bagaimana Bu Ratna akan bereaksi saat dia berpikir dia punya kendali penuh, jelas Ria. Dan dia memberiku alasan yang sempurna. Dia merendahkan seluruh eksistensiku, hanya karena dia percaya dia berhak. Andra mengangguk. Ya, dia selalu menilai orang dari label dan aset yang terlihat. Hari ini, label, si miskin, yang dia berikan padamu berbalik menjadi senjata terbesar yang menghancurkan kesombongannya sendiri. Mereka berdua menikmati keheningan,
Hanya diselingi suara angin sepau-sepau yang membawa aroma pinus. Lalu, apa rencanamu ke depan, Ria? Tanya Andra. Mengenai villa ini, dan mengenai The Saffron Group. Aku akan mengelola warisan ini dengan baik, sesuai visi Tuan Haris, jawab Ria mantap. Villa ini akan tetap menjadi aset, dan mungkin akan kita gunakan saat kita butuh ketenangan. Aku tidak akan menjualnya. Aku akan menjadikannya pengingat permanen bagi Bu Ratna, jika suatu saat nanti dia berani lagi meremehkanku. Ria lalu menoleh pada Andra, matanya penuh cinta dan harapan. Mengenai hubungan kita dengan ibumu, aku tidak akan melarangmu menemuinya. Dia tetap ibumu. Tapi hubungan kami, itu akan berubah. Aku tidak akan lagi datang ke acara keluarganya jika dia ada. Dan jika dia ingin bertemu denganku, dia yang harus datang ke tempat yang aku tentukan, dan dengan permintaan maaf yang tulus. Andra tersenyum lega. Ria tidak meminta ia memilih, hanya meminta perlindungan atas harga dirinya. Itu adil, sayang. Aku akan pastikan dia mengerti aturan baru ini. Saat matahari hampir tenggelam, cahaya terakhirnya menyinari wajah Ria. Villa Emerald Bay terasa hangat dan damai. Jauh berbeda dengan suasana tegang yang mencekik tadi pagi. Ria berdiri, berjalan ke tepi kolam, dan menikmati pemandangan yang tak tertandingi itu. Ia bukan hanya mendapatkan liburan, ia mendapatkan kembali harga dirinya, martabatnya, dan pengakuan atas nilai dirinya, bukan dari keluarga Bu Ratna, tetapi dari dirinya sendiri. Kamu tahu, Endra, kata Ria sambil tersenyum menatap langit. Mereka menjerit hari ini karena rasa malu, kekalahan, dan penyesalan. Tapi jeritan itu adalah suara kemenanganku. Dan itu adalah suara yang paling manis yang pernah kudengar. Penutup. Ria dan Andra kembali berpelukan, menikmati keindahan villa milik mereka. Mereka tahu, babak baru telah dimulai. Babak di mana Ria, si menantu miskin, yang diremehkan, adalah seorang wanita berharga yang memegang kendali atas hidup dan kebahagiaannya, dan dia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Kekayaan sejati Ria terbukti bukan hanya pada kepemilikan villa, tetapi pada harga diri dan kekuatannya untuk membela kebenaran.